Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada. Semoga aktivitas kalian senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum saya akan berbicara tentang ngerasani buku edisi yang ke-7 ini, bagi teman-teman yang muslim, jangan lupa untuk sebelumnya sempatkan waktu untuk membaca Quran surat Al-Kahfi di hari Jumat ini. Semoga kita mendapat keberkahan dari berkah hari Jumat. Baik, kita sampai di ngerasani buku di edisi yang ke-7. Di edisi yang ke-7 ini saya akan membahas buku masih karya Pitoyo Amrih dengan judul Perjalanan Sunyi Bhisma Dewa Brata. Buku ini tertanggal 6 Februari 2017 saya beli di pameran buku yang ada di Goro Asalam. Baik, buku ini menggunakan alur maju mundur. Jadi kalau kita tidak begitu teliti membaca akan sedikit membingungkan. Tapi kalau kita teliti membaca, mengikuti dengan baik, buku ini enak untuk dibaca seperti karya Pitoyo Amrih yang lain. Mengapa buku ini memiliki alur maju mundur? Karena di sini ada peran penting dari seorang tokoh bernama Antasena yang memiliki ajian Meraga Sukma, di mana dia bisa melakukan perjalanan lintas waktu. Kisah ini diawali dari kerajaan Hastinapura pada masa dulu ketika masih dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sentanu. Prabu Sentanu ini buyut dari para Pandawa. Prabu Sentanu ini memiliki seorang istri bernama Dewi Jahwani. Dewi Jahwani ini tidak begitu jelas asal usulnya. Yang jelas ketika Prabu Sentanu bertemu dengan Dewi Jahwani, Prabu Sentanu terpukau dengan kecantikan dari Dewi Jahwani dan melamar Dewi Jahwani. Dan Dewi Jahwani mengajukan syarat, siap menjadi istri Prabu Sentanu. Syaratnya cuma satu, apapun yang dilakukan oleh Dewi Jahwani, Prabu Sentanu tidak boleh bertanya mengapa. Mengapa istrinya melakukan itu. Dan karena waktu itu terpukau dengan kecantikan dari Dewi Jahwani, Prabu Sentanu mengiyakan saja syarat yang diberikan oleh Dewi Jahwani. Dari pernikahan mereka kemudian lahirlah seorang anak. Ada keanehan yang terjadi. Jadi ketika Dewi Jahwani melahirkan, dia langsung sehat bugar, layaknya orang yang tidak setelah melahirkan. Kemudian dia bisa berkuda, membawa anaknya, kemudian menyusui anaknya di tepi sungai. Dan setelah anaknya kenyang, anak itu dibuang begitu saja ke sungai. Dan sesuai perjanjian awal bahwa Prabu Sentanu tidak boleh bertanya mengapa istrinya melakukan itu. Yang hanya bisa Prabu Sentanu lakukan adalah mengikuti kemana istrinya pergi. Itu terus terjadi sampai anak ke-8. Hingga akhirnya di anak yang ke-9, Prabu Sentanu tidak bisa menahan lagi. Akhirnya Prabu Sentanu bertanya kepada istrinya mengapa Dewi Jahwani selalu melakukan ini. Dan Dewi Jahwani otomatis kecewa, menganggap bahwa Prabu Sentanu sudah mengingkari janjinya. Maka ketika dia sudah selesai menyusui anaknya, kemudian dia berpesan kepada Prabu Sentanu bahwa anak ini aku beri nama Dewa Brata. Dan kemudian justru Dewi Jahwani lah yang melompat ke sungai dan hilang. Jadi ini cukup gelap. Banyak yang mengatakan bahwa Dewi Jahwani ini sebenarnya jelmaan dari bangsa dewa atau Batari. Nah, dikarenakan ditinggal ibunya, seorang Dewa Brata atau bayi Dewa Brata ini kemudian menangis lapar. Semua dayang-dayang di Hastinapura, bahkan sampai Hastinapura mengadakan sayembara, tidak ada yang bisa memuaskan rasa lapar dari seorang Dewa Brata. Hingga akhirnya datanglah seorang resi bernama Resi Palasara dengan istri dan anaknya. Resi Palasara ini mempunyai istri bernama Dewi Durgandini dan seorang anak bernama Abiyasa. Dan Dewi Durgandini ini mencoba untuk menyusui Dewa Brata. Dan ternyata Dewa Brata mau dan kenyang. Jadi Dewi Durgandini adalah satu-satunya perempuan yang dimana Dewa Brata mau menyusu kepadanya. Sehingga terjadilah hubungan antara Dewa Brata dan Abiyasa. Yaitu mereka hubungan satu ibu persusuan antara Abiyasa dan Dewa Brata. Dan singkat cerita bahwa kemudian setelah cerita ini selesai, cerita itu kembali ke masa sekarang, di mana ketika Dewa Brata yang kemudian ketika sudah
menjadi resi bernama Bisma Dewabrata sedang berada di padepokannya yaitu Bukit Talkanda, kemudian dikunjungi oleh Antasena, salah satu putra dari Bima. Nah, di sini Bisma Dewabrata ingin melihat banyak kejadian di masa lalu, di mana dia ingin kembali belajar tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Kisah masa lalu yang pertama terungkap setelah tadi kejadian Dewi Durgandini menjadi ibu persesuan dari Dewabrata adalah Dewabrata ingin mengetahui mengapa Resi Palasara dan Abiyasa itu meninggalkan istrinya. Dulu dia mengira bahwa Resi Palasara adalah sosok yang jahat karena meninggalkan istrinya di Hastinapura. Ternyata tidak. Ternyata alasan Resi Palasara dan Abiyasa meninggalkan Dewi Durgandini di Hastinapura adalah mengira bahwa Dewi Durgandini lebih layak untuk hidup di Hastinapura. Akhirnya Dewi Durgandini ini diperistri oleh Prabu Sentanu. Dan dari pernikahan antara Prabu Sentanu dan Dewi Durgandini ini lahirlah dua orang anak. Yang pertama bernama Citranggada, yang kedua bernama Wicitrawirya. Nah, ketika Bisma melakukan perjalanan untuk berguru ke beberapa resi, ternyata di Hastinapura terjadi penobatan Pangeran Anom, calon raja. Ketika Bisma pulang, Bisma terkejut. Mengapa ada penobatan Pangeran Anom? Padahal seharusnya yang paling berhak menjadi Pangeran Anom adalah dirinya. Nah, ini mengundang kekecewaan dari Bisma. Ternyata ini semua pengaruh dari Dewi Durgandini, sosok yang menurut Bisma kemudian berubah sangat drastis ya. Jadi ketika penobatan Pangeran Anom, dengan ekspresi yang sangat dingin, Dewi Durgandini mengatakan kepada Bisma Dewabrata bahwa hari ini adalah penobatan adikmu yaitu Citranggada untuk menjadi Pangeran Anom dari Hastinapura. Dan dalam kekecewaannya masih mencoba memahami apa yang terjadi, Dewi Durgandini berucap lagi bahwa aku harap nanti tidak ada anak keturunanmu, ya, keturunan dari Bisma Dewabrata ini yang menuntut tahta Hastinapura. Maka detik itu kemudian si Bisma Dewabrata ini mengucap sumpah bahwa dia seumur hidupnya tidak akan menikah agar tidak ada anak keturunannya yang menggugat tahta Hastinapura, padahal dia yang paling berhak atas tahta Hastinapura. Sebuah sumpah yang sangat mengagetkan, terutama mengagetkan ayahnya sendiri yaitu Prabu Sentanu. Nah, singkat cerita bahwa Prabu Citranggada dan Wicitrawirya ini tumbuh menjadi orang yang sakit-sakitan, terutama Prabu Citranggada yang kemudian memimpin Hastinapura. Maka Bisma Dewabrata kemudian mendampingi Prabu Citranggada agar wibawa Hastinapura tidak hilang, termasuk upaya dari Bisma Dewabrata untuk melamar dua putri dari kerajaan Gyantipura, yaitu ada Dewi Ambalika dan Dewi Ambika, yang akan dijodohkan dengan Citranggada dan Wicitrawirya. Di negeri Gyantipura inilah Bisma Dewabrata bertemu dengan seorang sosok perempuan yang bernama Dewi Amba, yang wajahnya sangat mirip dengan Dewi Woro Srikandi, istri kedua dari Arjuna. Nah, Dewi Amba ini ternyata jatuh cinta kepada Dewabrata. Bisma Dewabrata pun tidak menolak bahwa sebenarnya dia pun memiliki perasaan yang sama kepada Dewi Amba. Tapi Dewabrata sudah terlanjur mengucap sumpah bahwa dia tidak akan pernah menikah dengan siapapun agar tidak ada anak keturunannya yang menuntut tahta Hastinapura. Sebuah konflik singkat antara Dewi Amba yang minta dibawa ke Hastinapura karena dia tidak mau dijodohkan oleh ayahnya, membuat tanpa sengaja seorang Bisma Dewabrata menarik anak panah yang sebelumnya awalnya hanya untuk menakut-nakuti Amba, tapi karena dia terkejut tertarik anak panah itu, akhirnya Amba terbunuh. Ya, Amba terbunuh oleh seorang Bisma Dewabrata, orang yang mencintainya. Sebuah kejadian yang kemudian sangat disesali oleh Bisma Dewabrata bahkan sampai akhir hidupnya. Nah, bencana terjadi di Hastinapura ketika Prabu Citranggada ternyata tidak berumur lama, belum memiliki seorang anak. Prabu Citranggada sudah meninggal, kemudian digantikan oleh adiknya yaitu Wicitrawirya, juga bernasib sama. Wicitrawirya juga meninggal.
Sementara sekarang satu-satunya orang yang berhak menduduki tahta hanya tinggal Bisma Dewabrata. Sementara Bisma sudah kadung sumpah bahwa dia tidak akan menduduki tahta itu, maka kemudian Bisma meminta izin kepada Dewi Durgandini untuk mencari Abiyasa. Karena menurut Bisma, dialah satu-satunya orang yang berhak menduduki tahta Hastinapura karena masih saudara sepersusuan dengan dirinya, atau bahkan mungkin masih kakak beda ayah dengan Citranggada dan Wicitrawirya. Perjalanan ini sangat panjang sampai ke Bukit Ratawu. Namun akhirnya bertemu dengan Abiyasa dan cukup kaget bagi Bisma karena Abiyasa dengan mudah mau diajak ke Hastinapura atas nasihat Semar, bahwa mengatakan bahwa memang Abiyasa akan menjadi bagian cerita dari Hastinapura. Kemudian Abiyasa bertahta, bergelar Prabu Kresna Dwipayana dengan Mahapatihnya atau panglima perangnya, pemimpin tertinggi panglima perang adalah Dewabrata yang kemudian diberi nama atau gelar Bisma oleh Prabu Kresna Dwipayana. Nah, Abiyasa atau Prabu Kresna Dwipayana ini memiliki 3 orang anak. Yang pertama Destarasta yang memiliki cacat di matanya atau buta, tidak bisa melihat. Yang kedua adalah Pandu Dewanata yang memiliki kepala tengkleng dan kulit yang sangat pucat. Yang ketiga adalah Arya Widura yang memiliki kaki pincang. Nah, keputusan Kresna Dwipayana yang tidak begitu lama bertahta di Hastinapura dan memutuskan untuk kembali meresi di daerah hutan, bahwa Prabu Kresna Dwipayana mengatakan bahwa jalan hidupnya sebenarnya bukan untuk jadi raja, tapi dia jadi resi, bahwa setiap orang itu memiliki jalan hidup masing-masing dan jalan hidupnya bukanlah menjadi seorang raja, tapi menjadi seorang resi, yaitu Resi Abiyasa, atau nanti lebih dikenal dengan nama Begawan Abiyasa. Lah, disinilah terjadi sedikit konflik kecil ketika apa? Ketika Prabu Kresna Dwipayana justru menyerahkan tahta Hastinapura tidak kepada anak sulungnya si Destarasta, yaitu kepada anak nomor 2-nya, yaitu Pandu Dewanata. Bisma sadar bahwa ini akan memunculkan konflik berkepanjangan, dan dia juga tahu bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk meredakan konflik itu, untuk mengatasi konflik itu. Lah, disinilah tanggung jawab seorang Bisma Dewabrata. Keputusan Prabu Kresna Dwipayana menyerahkan tahta ini kepada Pandu hanya menimbulkan konflik antara Pandawa, putra Pandu, dan Kurawa, putra dari Destarasta. Termasuk juga upaya Bisma untuk menyenangkan hati Destarasta adalah melamar seorang dewi bernama Dewi Gendari dari kerajaan Plasejenar agar dinikahkan dengan Destarasta. Namun justru menimbulkan masalah baru. Kenapa? Karena Dewi Gendari mengira bahwa Bisma Dewabrata datang ke Plasejenar adalah untuk melamar dia untuk Pandu, bukan untuk Destarasta. Maka kemudian muncul kedengkian di hati Dewi Gendari terhadap Bisma Dewabrata, termasuk kepada Pandu dan para Pandawa. Ini memunculkan konflik yang berkepanjangan, apalagi ketika Pandu meninggal. Dan Bisma Dewabrata pada akhir hayatnya memang memilih berpihak ke Hastinapura. Bukannya dia tidak tahu di perang Bharatayuda bahwa yang benar adalah pihak Amarta, pihak para Pandawa. Tapi dia membela Hastinapura. Mengapa? Karena ini adalah tanah kelahirannya. Ketika ditanya oleh Antasena bahwa mengapa Eyang Bisma tidak berada di pihak sedulur Pandawa ketika perang Hastinapura, perang Bharatayuda, Bisma mengatakan bahwa yang aku bela bukan Kurawa, tapi yang aku bela adalah Hastinapura. Karena ini adalah tanah kelahiranku, aku dapat makan dari sini, maka ketika terjadi perang, apapun yang terjadi, aku akan membela tanah kelahiranku, yaitu Hastinapura. Sebuah buku yang disajikan dengan alur maju mundur, namun sangat enak untuk diikuti, mengisahkan sosok yang sangat luar biasa, sosok seorang Bisma Dewabrata, menghadirkan kisah-kisah mengharukan, terutama ketika Bisma Dewabrata terlibat konflik batin karena dia sebenarnya sangat mencintai Amba, tapi justru Amba meninggal oleh tangannya sendiri. Dan bagaimana akhir kisah atau akhir hidup seorang Bisma Dewabrata ketika dia turun di perang Bharatayuda dan para Pandawa tidak mau menghadapinya. Siapa yang akan mengakhiri hidup seorang
Bisma Dewa Brata. Sangat recommended untuk dibaca bagi kalian yang suka kisah-kisah pewayangan. Bagi yang tidak atau tidak begitu mengenal kisah pewayangan, buku ini juga sangat bagus untuk dibaca sebagai tambah pengetahuan di sela-sela kesibukan. Karena salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan di tengah keadaannya semakin tidak menentu ini ketika di rumah ya membaca buku. Baik, selamat hari Jumat. Semoga kita mendapat keberkahan di hari Jumat. Jangan lupa baca Al-Kahfi dan sampai jumpa di Ngerasani Buku edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.